Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini kita di sini akan membahas tentang materi hak dan kewajiban asasi untuk semua tanpa terkecuali. Sebelum kita membahas dalam materi ini, Ibu akan sedikit tanyakan untuk hari ini apakah sehat semua? Tentu saja dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih semangat belajar ya? Oke, pada pertemuan ini kita langsung saja bahas materinya. Nah, mari kita belajar. Sudah siap semua? Di sini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan salah satu yang terikat satu dengan yang lainnya, sehingga dalam praktiknya harus dijalankan dengan seimbang. Nah, seperti di pemaparan pada pertemuan pertama, hak dan kewajiban itu sangat keterkaitannya sangat-sangat melekat begitu ya. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan secara seimbang dalam praktik kehidupan, maka akan terjadi suatu ketimpangan dalam pelaksanaan kehidupan seorang individu, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Nah, jadi apabila hak dan kewajiban itu tidak berjalan secara seimbang, ada hak yang didahulukan atau ada kewajiban yang didahulukan, itu pasti nantinya akan ada ketimpangan. Maksudnya ketimpangan adalah tidak seimbang, yaitu tadi tidak seimbang, makanya dia harus timpang-timpang, ada yang ditindih begitu ya. Dan ketimpangan hak dan kewajiban akan terjadi dan akan menimbulkan gejolak dalam kehidupan, baik dari kalangan individu maupun kelompok. Gejolak tersebut merupakan bentuk ketidakpuasan atas tidak berjalannya hak dan kewajiban yang secara seimbang. Gitu. Selanjutnya adalah pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia. Pelanggaran dapat dilakukan oleh individu, kelompok, maupun aparat negara, dan objek pelanggarannya dapat menimpa individu maupun kelompok juga. Melalui media televisi, surat kabar, maupun media sosial lainnya, kerap sekali menyajikan sebuah berita tentang pelanggaran HAM, baik yang sifatnya sebagai pelanggaran berat maupun pelanggaran yang ringan. Nah, jadi sekarang banyak sekali media-media yang menampilkan beberapa pelanggaran, di situ pelanggaran HAM baik berat maupun yang ringan ya. Pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran HAM yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perbudakan, penyanderaan, dan sebagainya. Seperti contohnya yang sering kita lihat di media-media adalah kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, itu contohnya. Sedangkan pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia, akan tetapi berbahaya jika tidak segera ditangani atau ditanggulangi. Misalnya apa? Misalnya seperti kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan. Nah, di situ apabila kita ada sebuah kelalaian dalam pemberian kesehatan, nah, secara tidak langsung kan kita dapat melanggar HAM. Kenapa? Karena harusnya pelayanan kesehatan itu harus cepat, begitu, agar bisa menolong jiwa-jiwa manusia. Yang kedua selanjutnya contohnya adalah pencemaran lingkungan yang disengaja maupun tidak disengaja. Nah, pencemaran lingkungan itu juga merupakan salah satu pelanggaran HAM. Kenapa? Karena dengan lingkungan yang tercemar, maka setiap manusia akan terganggu, begitu. Nah,
terganggu itu merupakan salah satu contoh pelanggaran HAM, begitu ya. Selanjutnya adalah penyebab pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia. Apa penyebabnya? Penyebab pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia bersumber dari beberapa faktor. Bisa berasal dari dalam diri seorang sendiri atau yang disebut dengan faktor internal. Serta juga faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Itu dinamakan faktor eksternal. Baik, kita bahas satu-satu. Faktor internal. Faktor internal meliputi tidak seimbangnya pelaksanakan hak dan kewajiban asasi. Belum adanya kesepamahaman dan kesamaan mengenai konsep hak asasi manusia. Sikap individualisme. Nah, sikap individualisme inilah yang biasanya sering mendasari penyebab pelanggarannya, atau egois ya. Kita hanya mementingkan diri sendiri, itu contohnya. Dan selanjutnya adalah kurangnya kesadaran tentang hak asasi manusia. Nah, faktor inilah yang sangat rentan di kalangan masyarakat karena kurangnya kesadaran tentang hak asasi manusia. Dan yang selanjutnya, yang terakhir adalah rendahnya sikap toleransi. Apabila kita sedikit memiliki sikap toleransi, maka kita akan cuek sendiri, akan berjalan sendiri. Udah istilahnya terserahlah, bodo amat, begitu ya. Itu yang menyebabkan pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia. Dan selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu faktor yang berada atau berasal dari luar diri seseorang. Seperti meliputi lemahnya atau kurangnya fungsi lembaga penegak hukum. Nah, kalau fungsi lembaga-lembaga penegak hukum saja kurang, pasti secara tidak langsung akan terjadi pelanggaran sebuah hak dan kewajiban asasi manusia. Yang selanjutnya adalah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, ini sering dan masih banyak terjadi di negara kita ya, penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan itu dia seperti yang berkuasa, dia yang bisa memegang dan mengatur seluruh apa yang dia mau, begitu. Dan selanjutnya adalah penyalahgunaan kemajuan teknologi. Nah, di era globalisasi ini juga banyak sekali orang-orang yang salah menggunakan teknologi. Dengan salah menggunakan teknologi juga bisa menyebabkan pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia. Serta yang terakhir, faktor eksternal yang terakhir adalah kesenjangan sosial ekonomi. Nah, sosial ekonomi juga sangat berpengaruh dengan pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia. Karena itu, sosial dan ekonomi tidak boleh senjang, harus berjalan secara seimbang, begitu ya. Di selanjutnya adalah kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban manusia, hak asasi manusia. Nah, contoh kasus itu adalah kasus pelanggaran hak asasi seperti contohnya ada di sekolah-sekolah. Di sini kita akan membahas tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia ya. Seperti contohnya peristiwa di Tanjung Priok, yaitu di Jakarta. Di situ terdapat beberapa pembunuhan. Terus yang selanjutnya adalah peristiwa Aceh. Nah, nanti bisa dicari. Yang ketiga adalah kasus pembunuhan Marsinah. Nah, ini juga sangat booming dan sangat terkenal. Yang keempat adalah kasus penganiayaan wartawan. Nah, di situ wartawan-wartawan dianiaya. Selanjutnya yang kelima adalah tragedi Trisakti dan Semanggi. Nah, tragedi Trisakti dan Semanggi ini adalah tragedi di mana mahasiswa-mahasiswa terbunuh dalam kejadian itu. Dan yang terakhir adalah
kasus pembunuhan Munir. Nah, kasus pembunuhan Munir ini juga diangkat sebagai salah satu kasus pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia yang secara tidak langsung kasus tersebut hilang begitu saja, begitu. Selanjutnya, kasus pelanggaran kewajiban asasi. Nah, contoh-contohnya adalah yang pertama, tidak membayar pajak. Ayo, siapa yang di sini tidak membayar pajak? Masih banyak ya. Nah, yang kedua adalah melanggar hak asasi orang lain. Nah, kita di sini tidak boleh melanggar ya. Kita harus junjung tinggi hak asasi orang lain. Yang ketiga adalah pelanggaran terhadap kewajiban pendidikan dasar. Dan yang keempat, tidak ikut serta dalam membela negara. Yang kelima, tidak ikut serta dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Yang keenam adalah tidak menaati peraturan lalu lintas. Nah, yang sering ditilang Pak Polisi nih, hayo. Dan yang selanjutnya, yang ke-7 adalah merusak fasilitas umum dan membuang sampah sembarangan. Nah, fasilitas umum itu sangat harus kita jaga. Biasanya di demo-demo seperti itu ya, sering sekali terjadi merusak fasilitas umum, begitu. Dan membuang sampah yang sembarangan. Nah, membuang sampah sembarangan itu merupakan salah satu contoh pelanggaran kewajiban asasi. Jadi, kita sebagai warga negara yang baik harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, dan yang terakhir adalah tidak berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan. Nah, yang diantaranya tidak pernah gotong royong di lingkungannya, besok gotong royong ya. Oke, dari beberapa kasus pelanggaran hak dan kewajiban asasi telah diuraikan di atas tadi, diharapkan menjadi pembelajaran bagi kita untuk melakukan pencegahan-pencegahan sehingga tidak terjadi di kemudian hari. Baik, tugas untuk pertemuan kali ini adalah kalian harus mengidentifikasi kasus pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Anda dan menganalisis penyebab pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Nah, nanti di situ dijelaskan ya. Dan tugas pada pertemuan ini bisa dikumpulkan dengan tutor PKBM Cendikia, Lampung Tengah, mata pelajaran kewarganegaraan. Baik, cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga ilmu kita bermanfaat dan kita mendapatkan berkah. Ibu akhiri, wallahumma fiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.